容不得我不多虑。林公主， Sementara Melati, wanita penghibur rumah bordil, menemukan pakaian yang digunakan oleh Zanbai palsu di sebuah lorong gang. Dan kecurigaannya ternyata benar, ia pun mengambilnya dan melihat terdapat wajah palsu di sana.你 任务已完成，走了。帮我解一下穴。这都不知道人跑哪。 Xian Yu lantas mendatangi tempat kejadian untuk mencari beberapa bukti yang mungkin saja bisa ditemukan. Namun sesaat ia dihampiri oleh seseorang dari arah belakang. Keesokan hari, Suzy mendapatkan informasi kalau Zanbai telah pulang. Ia pun segera keluar untuk menemuinya dan mengira ia gagal mendapatkan tanaman obat yang kedua. Dengan bangga, Zanbai menceritakan pengalamannya barusan yang berhasil mendapatkan tanaman obat tersebut sambil menyerahkan kepadanya. Suzy lantas melihat dan memang benar itu adalah tanaman obat bunga pilos. 放去冰库。是。我安全将话送达之后，稍作休息。 Tak lama kemudian, mereka mendapatkan informasi sekte Istana Baiyun telah datang dan meminta Zanbai untuk keluar. Zanbai yang mendengarkan hal tersebut berniat untuk keluar, namun segera dihentikan oleh Suzy dan ia berkata biarkan ia sendiri yang menghadapi sekte Istana Baiyun. Ia takut apabila terjadi apa-apa kepadanya, Zanbai tidak akan bisa membayar hutangnya. 打开谷门，以礼相待。 想必这位便是白云宫林公主了吧？ Setelah itu, ketua sekte Istana Baiyun berkata kedatangan mereka saat ini untuk menangkap Zanbai karena sudah membunuh Lukman. Sontak hal itu membuat Zanbai sangat terkejut, ia pun mengakui tidak pernah membunuhnya. Memang benar, tanaman obat bunga pilos ia sendiri yang mencurinya dan ia membutuhkannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bahkan di saat itu, Lukman sendirilah yang mengkhianati sekte Istana Baiyun karena hendak memberikan tanaman obat bunga pilos kepada sekte Istana Yuan Yi. Namun ia bersumpah tidak pernah membunuh Lukman. Tetap saja, ketua sekte Istana Baiyun tidak mempercayai perkataannya dan segera menyerang. 绝对不会放过你！哥，你怎能下此狠手？ Siapa sangka Zanbai tidak menghindar. Meski dibunuh sekalipun, ia tidak akan mau mengaku sebagai pembunuh karena memang bukan ia pelakunya. Tak lama kemudian datang seseorang ke sana, yang dimana wajahnya sangat mirip seperti Zanbai. Hal itu membuat semua orang sangat terkejut. 四哥， Ternyata orang itu adalah Xian Yu dan ia menjelaskan telah menemukan pakaian beserta wajah palsu yang mirip seperti Zanbai di lokasi kejadian. Kita pun flashback ke masa lalu, ternyata orang yang menghampirinya di malam itu adalah Melati, wanita penghibur di rumah bordil. Melati adalah saksi mata dan melihat seseorang menggunakan wajah menyerupai Zanbai dan membunuh Lukman. Kembali ke masa sekarang, semua bukti itu sudah lebih dari cukup kalau Zanbai memang bukan pelaku yang membunuh Lukman dan dicurigai pelakunya berasal dari pasukan sekte Istana Yuan Yi karena gagal mendapatkan tanaman obat bunga pilos. Mendengarkan hal tersebut, ketua sekte Istana Baiyun tidak memperpanjang masalah ini lagi. Di sana, Zanbai berkata ia membutuhkan tanaman obat tersebut untuk menyelamatkan nyawa Sumo, anak dari almarhum kakak seperguruannya yang keenam. Sontak Xian Yu sangat terkejut, ternyata alasan selama ini Zanbai tidak pulang karena ia berusaha untuk menyelamatkan Sumo. Ketua sekte Istana Baiyun tidak meminta tanaman obat itu lagi karena Zanbai lebih membutuhkannya. 多有得罪，告辞。 到底还是受伤了。掉路。走啊！ Setelah semua masalah selesai, Xingzi mengajaknya untuk pergi. Namun Xian Yu menolak sebab ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Suzy.
老爸，你先回去，在此处多住几日。 Singkatnya, Suzy menjahit luka di bahunya akibat ditusuk pedang barusan. Mulai dari sanalah momen romantis pun terjadi. Hubungan mereka berdua pun semakin lama semakin dekat satu sama lain. Melihat wajah Suzy dari jarak dekat membuat Zanbai menjadi salah tingkah. Kan 什么看？有事？你干什么？怎么现在倒还害臊起来？ Sementara itu, Xuan Yi mendapatkan informasi Zanbai telah datang ke lembah Master Obat sejak 2 tahun yang lalu. Dan mulai dari situlah, Zanbai memiliki tugas mengumpulkan kelima tanaman obat yang tersebar di kelima sekte di dunia persilatan. Saat ini, baru terkumpul 2 tanaman obat. Zanbai telah melewati kematian beberapa kali demi mendapatkan tanaman obat tersebut. Apa yang dilakukannya hanya untuk menyelamatkan Sumo. Akhirnya, Xuan Yi sadar ia sudah salah paham. Tidak seharusnya ia membenci Zanbai selama ini. Lantas ia segera masuk ke dalam dan memeluknya sambil meminta maaf. Karena ia mengira Zanbai tidak peduli akan keselamatan Sumo selama ini setelah kematian kakak keenam mereka. 好兄弟，来喝药。 Di sisi lain, ketua sekte Istana Yuan Yi mengumpulkan semua pasukannya. Ternyata sejak awal ia sudah tahu Zanbai sedang mengumpulkan kelima tanaman obat. Ia sengaja membuat Zanbai mendapatkan tanaman obat bunga pilos. Lalu kemudian ia mengutus Tong untuk menyamar menjadi Zanbai dan membunuh Lukman. Apa yang dilakukannya supaya bisa mengadu domba antara sekte Pavilion Dingjian dengan sekte Istana Baiyun. Setelah kedua sekte itu saling bermusuhan dan bertarung, Chang Wuji akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan melumpuhkan kedua sekte tersebut. Tanpa ia sadari kalau masalah itu sudah diselesaikan dengan baik antara Zanbai dengan sekte Istana Baiyun. 过来，谢谢教王。你没让本座失望。你去天国乐园好好享受享受的人，来不？可别被里面。 Keesokan harinya, Xian Yu terus memperhatikan Suzy dari kejauhan. Ia begitu sangat terpesona akan kecantikannya. Menyadari kakak sepuguruannya ini jatuh hati kepada Suzy, Zanbai segera menariknya masuk ke dalam dan memperingati untuk jangan bertindak macam-macam karena Suzy bukan wanita pada umumnya. Sedikit kesalahan yang dibuat oleh Xian Yu akan berakibat fatal untuk keselamatannya sendiri. Tidak menutup kemungkinan Suzy nantinya enggan untuk menyembuhkan penyakit Sumo di masa depan. Mendengarkan itu, Xian Yu memintanya untuk tenang saja karena ia sadar akan batasan diri dan tidak mungkin bertindak kurang ajar kepada Suzy. Di malam hari, mereka berdua duduk minum arak bersama. Di sana Zanbai bertanya kenapa selalu menolongnya, padahal ia tidak memiliki uang untuk membayar pengobatan. Suzy menjawab alasan ia menolongnya karena Zanbai memiliki wajah yang cukup tampan. Dari banyak pria yang sering ia temui, hanya Zanbai yang memiliki wajah cukup menarik. Sangat disayangkan apabila ia mati begitu mudah. Tentu saja jawabannya itu sangat terdengar konyol. Namun Zanbai tidak peduli dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama ini. Mereka pun lanjut minum-minum hingga pada akhirnya Zanbai tertidur di sana. Suzy tidak berkedip sama sekali saat menatap wajahnya. 你为何肯救我呢？自然是你这张脸。 会展白。 Sementara itu, Chang Wuji terus mempelajari teknik ilmu bela diri terlarang untuk memperkuat dirinya. Apapun akan ia lakukan demi bisa membangkitkan sekte Istana Yuan Yi dan membalaskan dendam kepada seluruh sekte di dunia persilatan yang telah menghancurkan sektenya di saat dulu.
Namun sayang, tiba-tiba ia terkena serangan balik dari ilmu yang sedang dipelajarinya, sehingga membuat luka dalam. Miao Feng, kaki tangannya yang paling setia, segera datang ke sana, memberikan tenaga dalamnya untuk meredakan rasa sakit yang diderita oleh ketuanya di sana. Sementara itu, Xian Yu memberikan informasi kalau ia tak sengaja melihat terdapat 100 tugu makam di belakang gunung lembah Master Obat. Dan makam tersebut adalah para korban dari desa keluarga Mo yang di saat dulu dibunuh secara massal. Dan orang yang mendirikan 100 tugu makam tersebut adalah Suzy. Mendengarkan hal itu, Zanbai segera pergi ke lokasi. Lalu kemudian ia pergi ke desa keluarga Mo. Dan benar saja, desa itu sudah hancur berantakan, tidak berpenghuni. Ia pun jalan-jalan melihat area sekitar. Setelah kembali, Zanbai diperiksa oleh Suzy untuk melihat apakah lukanya sudah membaik atau belum. Zanbai terus melihat dan menatapnya tanpa berani untuk bertanya mengenai kejadian pembantaian di desa keluarga Mo. Suzy lalu menyuruhnya untuk memegang sebuah patung selama 1 jam dalam melatih otot tangannya yang sebelumnya terluka. Suzy juga bertanya kenapa ia terus memperhatikannya sedari tadi. Zanbai memilih tidak menjawab dan berdiam diri. 想问什么，问便是。 Suzy lantas memberikan obat dan sekarang Zanbai sudah sembuh. Ia bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari obat ketiga. Terlihat jelas Suzy sangat mengkhawatirkannya, namun ia berpura-pura bersikap biasa saja dan meminta Zanbai hati-hati di jalan. 绝壁危险。 Lalu ia pun pergi meninggalkan lembah Master Obat. Sedangkan Suan Yi juga pergi dan hendak kembali ke pavilion Dingjian. Singkat cerita, setiap melakukan perjalanan, Zanbai selalu singgah di penginapan Pingnan, tempat yang sebelumnya Zanbai pernah menolong seorang wanita, anak dari si pemilik penginapan, yang dikala itu kakinya terluka. Pemilik penginapan bernama Tuan Meng sangat senang akan kedatangannya dan sudah menganggap ia seperti saudara sendiri. Tiba-tiba dari arah luar, suami dari anak wanita Tuan Meng kakinya terluka sehabis memotong kayu bakar. Melihat itu, Zanbai mengambil obat pemberian dari Suzy dan diberikan kepada mereka. 来，金生药。 Setelah itu, Tuan Meng mengajak Zanbai makan dan minum bersama. Untuk kesekian kalinya, ia selalu menolong keluarganya. Sesaat, Tuan Meng bertanya, sudah 3 tahun berlalu. Zanbai selalu pulang pergi dari lembah Master Obat. Ia pun bertanya apa yang sedang dilakukannya. Mendengarkan itu, Zanbai hanya tersenyum dan memilih untuk tidak menjawab. 今年啊，哎，你那个朋友他是男的是女的？ Singkat cerita, Zanbai telah tiba di Danau Dongtian, wilayah kekuasaan sekte Tianshan. Ternyata obat ketiga yang ingin ia ambil berada di sekte Tianshan, tempat tinggal asalnya. Alhasil ia pun bertemu dengan ketua sekte Tianshan, guru sekaligus ayah angkatnya. 哇，展白，你怎么在这儿？ Karena ayah angkatnya di sana mengetahui misi yang sedang dikerjakan oleh Zanbai, ia pun memberikan tanaman obat rumput lidah naga, obat ketiga yang dibutuhkan oleh Zanbai dalam menyembuhkan penyakit sumo. Tidak hanya itu, ayah angkatnya juga ingin ikut pergi bersamanya, sebab ia sudah lama tidak bertemu dengan putrinya, yaitu Yin. Sekaligus ia juga ingin melihat sumo cucunya. Mendengarkan itu, Zanbai tentu saja bersedia membawa ayah angkatnya di sana untuk pergi bersamanya. 展白， Sementara itu, Suzy memeriksa kesehatan Sumo. Meski sudah lebih membaik, ia tetap meminta Yin untuk terus menjaganya. Karena penyakit jantung Sumo bisa datang kapan saja dan merenggut nyawanya.
Sedangkan mereka berdua di perjalanan menuju lembah Master Obat tiba-tiba diserang yang ternyata ulah dari pasukan sekte Istana Yuan Yi. 大满，小心！ Suzy seketika keluar dan menunggu Zanbai. Ia seperti memiliki feeling akan terjadi sesuatu hal kepadanya. Benar saja, tak lama setelah itu, ketua sekte Tianshan membawa Zanbai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian, Tuan He memperkenalkan diri kalau ia adalah ketua sekte Tianshan, guru sekaligus ayah angkatnya Zanbai. Dan saat ini, Zanbai terluka parah akibat melindunginya dari serangan pasukan sekte Istana Yuan Yi saat di perjalanan. Melihat itu, Suzy segera membawanya masuk ke dalam untuk diobati. Singkatnya, Yin menghampiri ayahnya dan sangat senang melihatnya. Tuan He menjawab kedatangannya saat ini hanya untuk melihat mereka berdua dan merindukan Sumo cucunya. Tak lama setelah itu, Suzy lalu keluar dari ruangan obat untuk mengabarkan kondisi Zanbai. Racun di dalam tubuhnya berhasil dikeluarkan. Tuan He lalu memberikan tanaman obat lidah naga kepada Suzy. Kemudian, Suzy membawa tanaman itu untuk diletakkan ke dalam goa es. Dan kini sudah 3 tanaman obat yang berhasil dikumpulkan. Sesaat, Suzy merasa khawatir setiap Zanbai kembali dan membawa tanaman obat, ia selalu dalam kondisi kritis dan hampir mati. Zanbai akhirnya telah sadar. Bukannya mengkhawatirkan dirinya sendiri, ia justru bertanya mengenai tanaman obat lidah naga beserta keadaan ayah angkatnya. Suzy menjawab, tanaman obat itu sudah ia simpan ke dalam goa es. Ayah angkatnya juga baik-baik saja. Sikap Zanbai seperti ini membuat Suzy agak sedikit kesal karena ia mengkhawatirkan orang lain terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. 说你落下终身残疾是想诓一诓你。 Zanbai lalu dipinta untuk membuka bajunya. Suzy lantas mengurut punggungnya karena efek dari racun yang diterima oleh Zanbai menyebabkan pita suaranya menjadi rusak untuk sementara waktu. Terlihat jelas Suzy begitu perhatian kepadanya, bahkan sangat serius merawatnya. Lagi-lagi karena wajah Suzy begitu sangat dekat, Zanbai menjadi salah tingkah. Akhirnya, sisa racun di tubuh Zanbai berhasil dikeluarkan dan ia dipinta untuk berbicara. Apakah pita suaranya sudah pulih atau belum? Kalimat pertama yang dikeluarkan oleh Zanbai adalah wanita kasar. Mendengarkan itu, Suzy menjadi kesal. Ia sudah susah payah menyembuhkannya, namun Zanbai berkata seperti itu. Sesaat, Zanbai mengerjainya dan berpura-pura masih sakit tenggorokan beserta kepalanya. Suzy yang menyadari ia sedang dikerjai lantas kembali memeriksa dan berkata ia perlu istirahat selama 1 tahun. Zanbai sontak mengaku dirinya sudah tidak sakit lagi. Mereka berdua pun lantas tersenyum. 你此次元气大伤之后几日要好好静。谢了。 Singkat cerita, secara pribadi, Tuan He mengucapkan terima kasih atas pertolongan Suzy kepada Zanbai beserta cucunya Sumo. Kebaikannya akan ia balas suatu saat nanti. Suzy menjawab apa yang ia lakukan sudah seharusnya sebagai seorang tabib. Sesaat Tuan He batuk-batuk dan sesak nafas. Melihat itu, Suzy menawarkan diri untuk memeriksa kesehatannya. Setelah diperiksa, Suzy berkata, Tuan He baik-baik saja. Batuk dan sesak nafas yang dideritanya akibat ia memiliki simpul hati yang belum lepas. Atau kata lain, Tuan He memiliki rasa bersalah yang terlalu dalam dan memiliki tekanan pikiran selama bertahun-tahun. Suzy bertanya apa yang sedang difikirkan olehnya. Tuan He menjawab, selama ini ia memikirkan putrinya, yaitu Yin, beserta keselamatan Sumo cucunya. Terlebih lagi, Zanbai sering mengalami pertarungan hidup dan mati yang membuatnya merasa khawatir. Setelah bercerita panjang lebar, Tuan He pamit untuk pergi. Setelah ia pergi, Suzy mulai menyadari terdapat kesamaan antara Zanbai beserta Tuan He, sama-sama berjuang demi orang yang mereka sayangi.
Setelah itu, Suzy mendapatkan surat dari Jing Er yang berhasil memberikan informasi sekte mana yang menyerang desanya di saat dulu. Jing Er mengatakan ia telah mengirim seseorang ke lembah Master Obat, yang dimana orang itu adalah saksi mata dan mengetahui ciri-ciri dari sekte yang menghancurkan desa keluarga Mo di saat dulu. Melihat itu, Suzy segera memerintahkan muridnya untuk berjaga di wilayah mereka dan menjemput seseorang yang dikirim oleh Jing Er. 路上一定要好生照料，切勿有半点。 Singkatnya, orang yang dikirim oleh Jing Er telah tiba dan sedang dirawat oleh Suzy. Wanita di sana pun menceritakan ciri-ciri pasukan yang menyerang desa keluarga Mo di saat dulu. 修谷主， Di malam hari, mereka berdua pun duduk minum arak bersama. Di sana Suzy mengajaknya bermain hom pimpa. Yang kalah harus menjawab satu pertanyaan dari si pemenang. Mendengarkan itu, Zanbai setuju dan ikut bermain. 哥俩好。 Permainan pun dimulai. Zanbai akhirnya kalah. Suzy melontarkan pertanyaan. Yang pertama, kapan ia akan membayar hutangnya? Zanbai menjawab, suatu saat nanti ia pasti akan membayarnya setelah berhasil mengumpulkan kelima tanaman obat. Suzy kembali berkata, hutangnya bisa lunas asalkan ia memberikan gantungan batu giok yang digunakan olehnya. Zanbai tentu saja menolak, sebab gantungan batu giok tersebut pemberian dari ayah angkatnya. 师傅送的呀。 秋水掌门， Ia pun bercerita di masa lalu saat masih kecil, Tuan He memberikan gantungan batu giok tersebut sebagai hadiah. Dan satunya lagi juga dipakai oleh Tuan He sendiri. Kembali ke masa sekarang, Suzy berkata ia tidak pernah melihat Tuan He menggunakan batu giok tersebut. Zanbai menjawab batu giok milik ayah angkatnya sudah lama menghilang. 大不了我再赢你几回。 总要跟我碰一杯了吧？ Ternyata alasan kenapa Suzy bertanya mengenai hal tersebut karena menurut saksi mata, orang yang menyerang desa keluarga Mo menggunakan batu giok yang mirip seperti punya Zanbai. Kecurigaan saat ini tertuju kepada Tuan He, namun ia belum bisa menyimpulkan dan harus memiliki bukti terlebih dahulu. Apakah Tuan He ketua sekte Tianshan yang menyerang desanya atau bukan? 我需再设法试一试秋水掌，是以公道真相为重。 Lalu keesokan harinya, Zanbai berpamitan karena ia hendak melanjutkan perjalanan mencari tanaman obat yang keempat. Baru saja hendak pergi, ia tanpa sengaja melihat beberapa murid milik Suzy melakukan pergerakan yang sangat mencurigakan. Ternyata saat ini Suzy berhasil melumpuhkan Tuan He dan bertanya siapa yang menyerang desa keluarga Mo di saat dulu. Belum sempat Tuan He menjawab, Zanbai datang ke sana dan segera menghentikan. Lalu mereka berdua pun keluar. Dari sanalah Zanbai akhirnya tahu pantas saja Suzy tadi malam menanyakan asal-usul gantungan batu giok miliknya. Karena ia mencurigai Tuan He adalah pelaku yang menyerang desa keluarga Mo. Suzy membenarkan perkataannya. Ia memiliki saksi mata pelaku penyerangan memiliki gantungan batu giok sama seperti yang dipakai oleh Zanbai. Alhasil perdebatan pun terjadi. Zanbai meyakini ayah angkatnya bukanlah pelakunya. Oleh sebab itu, ia meminta waktu 1 hari kepada Suzy dan biarkan ia sendiri yang mengorek informasi dari ayah angkatnya. Mendengarkan itu, mau tidak mau, Suzy menyetujuinya. 丢失一事，口说无凭，修谷主，那便给你1日，但在查出结果之前。 Di malam hari, Zanbai menemui ayah angkatnya dan di sana pun ia mencoba bertanya mengenai kejadian masa lalu tentang desa keluarga Mo. Ayah angkatnya di sana sedikit merasa terkejut kenapa ia bertanya seperti itu. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku yang menghancurkan desa tersebut. Ayah angkatnya di sana tentu saja sadar Zanbai seperti ingin menginterogasinya. Maka dari itu ia meminta Zanbai untuk pergi dengan alasan ia ingin istirahat. 是在审问我。 徒儿不敢。行了，
你回去睡吧。 Lalu kemudian Zanbai bertanya kepada Yin mengenai gantungan batu giok tersebut. Yin menjawab batu giok itu memang ada dua. Satunya diberikan kepada Zanbai dan satunya lagi berada dengan ayahnya. Saat dulu, Yin yang melakukan upacara kedewasaan sempat ingin meminta batu giok itu kepada ayahnya. Namun sayang, ayahnya mengaku kehilangan batu giok tersebut. Yin lantas bertanya kenapa ia mempertanyakan mengenai batu giok itu. Zanbai menjawab tidak ada apa-apa dan segera pergi dari sana. Sementara itu, Tuan He masuk ke dalam ruangan obat karena ia mendapatkan informasi terdapat seorang wanita saksi mata atas kejadian penyerangan desa keluarga Mo. Namun sayang, wanita itu sudah tidak berada di tempat. Dari arah belakang, Suzy segera menyerangnya. Dari sinilah ia menyadari Tuan He ingin membunuh saksi mata tersebut. Tuan He sangat terkejut, ternyata Suzy adalah satu-satunya penyitas atau orang yang selamat dari pembantaian di desa keluarga Mo. Kebenaran mulai terungkap dan Tuan He mengakui semuanya itu memang perbuatannya. Kita pun flashback ke masa lalu. Di kala itu, Tuan He membawa seluruh pasukan sekte Tian Shan miliknya ke desa keluarga Mo untuk menculik seorang anak laki-laki yang dikatakan memiliki ilmu mata sihir. Namun sayang setelah tiba, ia melihat terdapat beberapa warga yang meninggal dunia. Sejak awal, Tuan He tidak berniat untuk membunuh dan misinya saat itu hanya menculik bocah laki-laki itu saja. Tiba-tiba seluruh warga mengepungnya dan menuduh ia yang telah membunuh beberapa warga di sana. Tuan He tentu saja tidak mengakui kalau itu perbuatannya. Namun tiba-tiba desa itu diserang oleh orang yang tidak dikenal sehingga terjadi kebakaran yang membuat semua warga desa di sana menuduhnya sebagai pelaku pembakaran. Tuan He tentu saja sadar ada seseorang yang memanfaatkan situasi untuk memfitnah dirinya. Mau tidak mau, ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh seluruh warga dan menghancurkan desa tersebut. Apabila tidak melakukan itu, takutnya di masa depan, sekte Tian Shan miliknya akan dicap sebagai sekte jahat. Hanya itu yang bisa ia lakukan untuk menghilangkan bukti, dengan menghabisi nyawa seluruh warga. Kembali ke masa sekarang, Tuan He mengakui ia sangat tertekan dan dihantui rasa bersalah selama bertahun-tahun. Itulah penyebab ia memiliki penyakit sesak napas sampai saat ini. Lalu ia pun sujud dan bersedia menebus kesalahannya dengan meminta Suzy untuk segera membunuhnya. Suzy enggan melakukan itu. Ia ingin Tuan He mengakui kepada seluruh dunia atas kejahatan yang telah dilakukannya. Namun sayang Tuan He tidak mau melakukan itu. Ia tidak ingin nama baik sekte Tian Shan miliknya menjadi tercoreng. Karena Suzy tidak mau membunuhnya, ia pun mulai mengambil pedang tersebut untuk membunuh Suzy agar menghilangkan saksi mata dan barang bukti mengenai kejahatannya. Untung saja Zanbai datang tepat waktu dalam menghentikan tindakan ayah angkatnya di sana. Tuan He yang merasa panik memutuskan untuk pergi. Siapa sangka dalam pelariannya ia tak sengaja bertemu dengan Tong yang langsung menyerangnya sehingga ia pun terluka parah. Tak lama kemudian Zanbai datang ke sana mendapati ayah angkatnya menjadi sekarat. Suzy segera memeriksa. Untung saja Tuan He belum mati dan masih bisa diselamatkan. Mereka pun segera membawanya kembali. Dari kejauhan, Tong melihat itu tanpa sengaja ia menemukan tusuk konde milik Suzy yang selama ini telah hilang.
Keesokan harinya, Zanbai menceritakan semua apa yang telah terjadi. Hal itu membuat Yin sangat terkejut dan tidak percaya kalau ayahnya adalah pelaku yang membunuh dan menghancurkan desa milik Suzy. Namun sayang itu adalah kebenarannya. Yin lalu menghampiri Suzy dan berlutut meminta maaf atas kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Ia baru tahu kalau ayahnya adalah pelaku pembantaian desanya. Suzy berusaha bersikap tenang karena kesalahan Tuan He bukanlah kesalahan Yin dan ia tidak perlu berlutut meminta maaf kepadanya. Zanbai telah menceritakan kebenaran tersebut kepada kedua saudara seperguruannya. Mau bagaimanapun juga, Zanbai ikut merasa bersalah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh ayah angkatnya kepada Suzy beserta desa keluarga Mo. 老七，我们把他带回去，一切由阁主定夺。 Singkat cerita, Tuan He telah sadar. Ia pun merasa malu atas perbuatannya. Tidak sepantasnya ia mendapatkan pertolongan dari Suzy dan seharusnya ia mati dibunuh tadi malam. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk mengakui kejahatannya kepada seluruh dunia persilatan. Setelah itu, ia pergi ke tugu makam dan di sana ia pun memberikan penghormatan sambil meminta maaf atas kesalahannya. Dari kejauhan, Zanbai bersama Suzy melihat itu. Singkatnya, Tuan He hendak pergi dan ia akan dibawa ke perguruan Pavilion Dingjian oleh kedua kakak seperguruannya Zanbai untuk menerima hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya. Ia pun berpamitan kepada Zanbai dan meminta ia untuk tidak usah menyalahkan dirinya sendiri karena kejahatan yang dilakukan oleh ayah angkatnya tidak ada hubungan dengan dirinya. Ia ingin Zanbai tetap memiliki hubungan baik bersama Suzy agar penyakit Sumo bisa disembuhkan. Lalu kemudian Zanbai minum-minum untuk menenangkan pikiran. Suzy yang melihat itu segera menghentikan karena tubuhnya masih terluka. Tidak baik apabila ia terlalu banyak minum arak. Di sana, Suzy mengucapkan terima kasih berkat bantuan Zanbai, kini pelaku sudah berhasil ditemukan. Sejak awal ia memang tidak berniat untuk membunuh Tuan He. Yang ia inginkan hanyalah keadilan untuk desanya saja. Ia yakin perguruan Pavilion Dingjian bisa memberikan hukuman yang adil kepada Tuan He. Kemudian, Zanbai pamit untuk pergi melanjutkan perjalanan mencari tanaman obat yang keempat. Tanpa terasa, pencarian yang dilakukannya sudah memakan waktu 5 tahun. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Zanbai singgah ke sebuah pasar untuk membeli sebuah tungku penghangat yang nantinya akan ia hadiahkan kepada Suzy. Sementara di sekte istana Yuanyi, Chang Wuji memarahi Tong karena gagal membunuh Tuan He. Sebagai penebus kesalahan, Tong bersedia pergi lagi untuk membunuh Tuan He. Namun hal itu dihentikan oleh Chang Wuji karena Tuan He sudah dibawa ke perguruan Pavilion Dingjian. Mereka tidak akan mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tong, sesaat, Miao Sui, satu-satunya wanita anak buah milik Chang Wuji, lantas memberikan informasi. Suzy, ketua lembah master obat, merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari pembantaian di desa keluarga Mo. Tentu saja Chang Wuji sangat terkejut, ternyata masih ada yang selamat. Siapa sangka yang membakar desa keluarga Mo adalah ulah dari mereka selama ini dan sengaja menjebak Tuan He sebagai pelakunya. Sementara itu, Tong dihukum untuk berjemur selama 1 hari karena gagal menjalankan misinya. Akibat hal itu, mata sihir miliknya terasa sakit akibat menatap matahari.
Di sisi lain, Zanbai mendapatkan musibah. Ia berusaha menyelamatkan dirinya dari longsor tersebut setelah sehabis menaiki gunung salju di sana untuk mengambil tanaman obat yang keempat. Untung saja ia berhasil selamat, kuda miliknya segera menariknya keluar dari tumpukan salju tersebut. Di malam hari, Suzy lagi-lagi memiliki firasat buruk dan berdiri di depan pintu gerbang, menunggu kepulangan Zanbai. Namun setelah menunggu semalaman, Zanbai belum kunjung kembali. Keesokan paginya, Zanbai telah kembali dalam kondisi terluka parah. Ia pun akhirnya jatuh dari kuda. Kebetulan, Suzy yang sedang mengambil tetesan air embun melihat alat yang menampung tetesan air embun di sana tiba-tiba jatuh ke tanah. Lagi-lagi ia memiliki firasat buruk kepada Zanbai dan memutuskan untuk pulang. Benar saja ia melihat Zanbai sudah tidak sadarkan diri tepat di depan pintu gerbang. Merasa panik, ia segera membawanya masuk ke dalam dan segera merawat lukanya. Singkat cerita, Zanbai telah sadar dan kini kedua matanya terluka. Untuk sementara waktu, ia tidak akan bisa melihat. Lagi-lagi, Suzy memarahinya karena terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan tanaman obat sehingga membahayakan nyawanya sendiri. Dengan santainya, Zanbai menjawab ia yakin dirinya tidak akan mati karena ada Suzy yang pasti bisa menyembuhkan lukanya. Mendengarkan itu, Suzy lantas meneteskan air mata. Zanbai lalu memberikan sebuah hadiah kepadanya, tungku yang dapat menghangatkan tubuh. Suzy lantas mengambilnya. Di dalam cuaca yang sangat dingin, barang tersebut setidaknya berguna untuknya menghangatkan tubuh. Beberapa hari kemudian, Zanbai keluar dari kamar. Karena matanya sedang sakit, ia pun tidak bisa melihat. Namun sesaat ia mendengarkan suara bambu. Ia pun mencoba memegangnya dan menyadari bambu itu dibuat oleh Suzy supaya Zanbai bisa berjalan melewati jalan yang benar tanpa harus melihat. Karena hal tersebut, ia pun bisa menghampiri Suzy yang sedang membuat obat. Sementara itu, Tong meminta satu permintaan kepada Chang Wuji, yaitu menjadikannya sebagai ketua penjara Asura. Awalnya Chang Wuji menolak dan menganggapnya masih belum pantas. Tong berusaha meyakinkan apabila ia menjadi ketua penjara Asura, ia berjanji tidak akan mengecewakan setiap tugas yang diberikan oleh Chang Wuji. Melihatnya begitu serius ingin menjadi ketua penjara Asura, Chang Wuji mengabulkan keinginannya dan mulai sekarang penjara tersebut diatur olehnya. Tong segera sujud mengucapkan terima kasih. Lalu ia pun pergi ke penjara Asura dan mendeklarasikan dirinya sebagai ketua yang baru. Semua orang di dalam penjara tersebut menolak ia menjadi ketua. Bahkan salah satu dari mereka hendak menyerangnya. Tong lalu menggunakan ilmu mata sihir, tanpa menyentuh ia bisa membunuh, yang membuat mereka semua seketika langsung ketakutan dan menerimanya menjadi ketua mereka. Singkat cerita, perban di matanya sudah dibuka dan secara perlahan Zanbai bisa melihat kembali dan ia siap untuk melanjutkan perjalanan menemukan obat yang terakhir. Mendengarkan itu, Suzy sedikit kesal karena ia terus memikirkan kelima obat tersebut tanpa memikirkan dirinya sendiri. Ia pun pergi dari sana dan tidak mau mengantar kepergiannya. Setelah itu, Suzy pergi ke desa Longmen. Setiap 1 tahun sekali ia pasti datang berkunjung. Namun anehnya, desa itu terlihat sepi dan tidak ada penduduknya. Merasa ada yang tidak beres, ia bersama muridnya segera melakukan pengecekan dan memasuki salah satu rumah penduduk. Alangkah terkejutnya, mereka mendapati para penduduk terluka parah dan tidak sadarkan diri di dalam rumah tersebut. Mereka mulai bergerak untuk memberikan pertolongan.
Sesaat terdengar suara beberapa orang di luar. Suzy beserta yang lainnya segera bersembunyi. Ternyata orang-orang itu adalah pasukan sekte istana Yuan Yi, yang dimana mereka ditugaskan untuk menculik anak-anak dan akan dilatih untuk sebagai pembunuh di dalam penjara Asura. Melihat itu, Suzy memerintahkan muridnya untuk memanggil Zanbai datang ke sana, sedangkan ia akan menghambat pasukan sekte istana Yuan Yi dalam menolong anak-anak yang diculik. 在这，按我说的走。 Setelah itu, Suzy segera menghentikan pasukan itu sambil memperkenalkan dirinya, ketua lembah Master Obat. Pertarungan pun lalu terjadi. Suzy menggunakan jarum beracun untuk menyerang mereka. Si gendut, yaitu Miao Ho, melancarkan serangan. Untung saja Zanbai datang tepat waktu untuk melindungi Suzy dan segera menghabisinya. 又是你这爱养的东西！把孩子们放了！ Sesaat para anak-anak yang diculik segera disandera oleh Miao Sui dan akan dibunuh. Alhasil, Zanbai tidak bisa berbuat apa-apa. 还是我的手快！ Setelah pasukan sekte istana Yuan Yi pergi dari sana, Zanbai berniat untuk mengejar. Suzy sempat ingin ikut pergi bersamanya, namun dihentikan. Zanbai berjanji akan menyelamatkan anak-anak tersebut dan meminta Suzy untuk kembali ke lembah Master Obat. 此事交给我。谁呀？接你的心钱，我和那个庙安心，好吗？ Berita mengenai sekte istana Yuan Yi menculik anak-anak telah diketahui oleh ketua perguruan Pavilion Dingjian. Ia pun memerintahkan Xian Yu bersama Xing Zi untuk pergi menyelamatkan anak-anak yang disandera saat ini. Sementara itu, pasukan istana Yuan Yi singgah ke sebuah rumah dan bermalam di sana. Para anak-anak yang diculik juga berada di tempat tersebut dan mereka diancam akan dibunuh apabila mereka berusaha untuk kabur dari sana. Sedangkan Zanbai akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan pasukan istana Yuan Yi bermalam.